ya untuk meluapkan rasa-rasa itu yang sebenarnya kadang ada beberapa hal yang seharusnya nggak nangis tapi keluar sendiri. Jadi kayak perasaan yang kayak nggak bisa dikontrol karena juga kan proses readingnya udah cukup lama. Jadi setiap hari tuh pas udah take, pas udah syuting pasti udah ngebawa rasa itu sejak lama. Jadi otomatis sedikit aja udah langsung yang kayak memuncak lagi, emosional lagi, bete lagi, langsung yang kayak semua rasanya itu ngumpul lagi gitu. Itu emang tadi cerita setiap habis syuting tuh nggak bisa tidur, itu setiap hari kah Triggernya atau setelah? sampai ke bawah. Nggak bisa tidurnya itu mungkin rasa gelisah ya. Gelisahnya lebih kayak mau balik lagi jadi Michelle tapi kayak takut kayak loh aku bahkan belum mulai. Sementara Nisa udah mulai rumah tangga itu udah berjalan, udah sempat merasakan kebahagiaan, bertahun-tahun bersama udah happy banget dan sementara balik lagi ke rumah Michelle bahkan belum mulai apapun gitu. Nah itu dia jadi kayak bikin ragu dalam banyak hal dan jadi lebih kayak ya udah mungkin ini memang jalannya ya, aku harus ngerasain hal ini sebelum aku mulai yang bener-benernya nih, sebelum aku praktek beneran nih. Jadi rasa nggak bisa tidur itu mungkin lebih ke khawatir ya, aduh aku sendiri bakalan gimana ya gitu. Berarti ini salah satu perannya akhirnya ke bawahnya luar biasa ya sampai after syuting. Iya ini yang sebenarnya yang tidak mengganggu tapi Kepikiran. sebenarnya nggak ganggu, aku nggak masalah banget tapi ternyata ngeganggu karena mau aku ketemu temen-temen pun atau apa aku tuh udah jadi aku yang beda. Aku bahkan jadi sangat pilih-pilih banget dan sangat berhati-hati banget untuk yang kayak untuk ketemu sering ketemu. Aku tuh takut persahabatan tuh jadinya longgar kalau sering ketemu. Jadinya sampai dampaknya sampai ke arah situ karena buat melepas karakter Nisa Sulit. susah. Berapa lama? Sebulan lebih kah atau? Ngapain juga? Aku sampai impulsif jalan-jalan keluar, bolak-balik jalan-jalan supaya aku tuh nggak dengan rasa ketakutan ini gitu. Apa sih yang paling berat dilepasin dari sosok Nisa di diri kamu waktu itu? Yang aku berat itu adalah aku nggak siap kalau aku nanti nih aku mikir kayak aku nggak siap kalau aku jadi Nisa. Aku takut banget ternyata orang yang aku percaya, suami aku yang mungkin jadi satu-satunya pilar dalam hidup aku terus tiba-tiba pergi, atau worst case mengkhianati aku terus aku ditinggal sama anak. Aku takut banget. Aku nggak siap kehilangan itu karena kan toh Nisa udah ngelewatin dan dia berhasil. Nah kalau Michelle di situ mungkin kayak aku jadi apa ya? Kayak aku gimana aku cuman gitu doang. Tapi saat itu cuma takut aja atau sampai mikir kayaknya semua pernikahan akan seperti ini deh, sampai segitu nggak? Sempat aku mikir gitu kayak mungkin memang udah fasenya ya aku udah masuk ke zaman di saat yang kayak ternyata pernikahan gak semudah itu karena saat ini semua orang tuh punya banyak pilihan dan sangat mudah untuk memilih. Kayak kita punya sosial media, pergaulan udah lebih luas, nggak kayak zaman dulu yang kayak kalau ada sesuatu yang salah kita harus fix karena mungkin nih perempuan nggak bisa tergantikan atau nih laki-laki nggak tergantikan, mungkin gitu ya kalau zaman dulu. Tapi kalau ada di zaman sekarang mungkin udah lebih gampang banget untuk mengganti. Kayak handphone aja harus setiap tahun sekali ganti. Dan menurut aku tuh kayak handphone aja setahun sekali tuh ganti, setahun sekali harus beli baru. Dimana aku yang aku bisa pakai handphone itu 5 tahun sekali baru ganti, sampai rusak banget baru ganti. Nah aku ngerasa aku tuh nggak bakalan survive di zaman ini. Aku pikirnya gitu, jadi aku ngerasa takut hal itu. Sampai sekarang masih ada ketakutan itu mungkin buat memulai suatu hal yang baru? Mereka mungkin sampai sekarang bukan ketakutan itu ada, tapi lebih trust issue ya. Jadi untuk mulai pacaran aja tuh jadinya berat banget sebenarnya karena apa ya pacaran ngabisin duit kan di aku ya, kayak ngabisin duit. Kayak mungkin kalau bulan puasa ini aku pacaran, aku mungkin udah repot mikirin pacar aku sahur apa, aku udah mikirin itu setiap hari dan aku pikir kayak effort yang aku lakuin ini jadul banget ya, yang mungkin orang-orang zaman sekarang nggak lakuin. Jadi kayak aku kayak nggak bisa survive deh. Nah ini tuh berasal dari sini, jadi aku gak suka rasa ini gitu. Tapi kamu sempat kepikiran untuk ngobrol dengan psikolog gak sih? Mengingat ini sangat berdampak sekali kan peran Nisa ini. Sebenarnya nggak ngobrol sama psikolog, aku takut terlalu dalam, aku nggak mau membesarkan rasa ini. Oh iya. Aku mau kayak skip, lupa. Aku harus cari judul yang
genrenya jangan deket-deket deh. Genrenya jangan deket-deket. Aku harus happy, aku harus happy, aku harus fokus di rumah, ngerawat keluarga. Aku udah lebih yang kayak gimana aku ngebangun diri aku sendiri. Dan kalaupun memang aku akan sendiri untuk waktu yang aku nggak tahu sampai kapan, at least aku udah kuat dengan diri aku sendiri. Aku pikir gitu. Jadi kayak aku lebih kayak pengen membekali diri aku ya kesini-sini gara-gara judul ini. Justru aku malah lebih yang kayak perhatiin sholat jangan sampai tinggal, karena apapun yang terjadi yang nggak akan ninggalin kita tuh Allah gitu loh. Aku jadi lebih bisa, bukan religi tapi aku lebih ngerasa kayak aku apapun yang terjadi aku sendiri. Kalau nggak ada bundaku ya aku sendiri. Aku nggak bisa mengharapkan kayak oke, nanti akan ada suami aku atau ada anak aku, nggak bisa sih. Seberapa beda sih misal yang sebelum main film ini dan sesudah, seberapa berbedanya? Dulu tuh lebih santai, aku percaya apapun yang terjadi dalam hidup aku itu memang karena Allah aja. Kayak ya kalau Allah bilang hari ini aku bahagia, kalau enggak ya enggak, dan hidup itu berputar. Aku percaya hal itu. Tapi sekarang loh, kalau aku bisa persiapkan diri aku dan mental aku untuk nggak ngerasa disakitin, ya kenapa enggak? Karena selingkuh atau tidak itu bukan salah laki-lakinya atau salah perempuannya, itu karena keadaan aja sih. Menurutku karena keadaan aja, kita nggak bisa nyalahin orangnya. Salah kita kenapa kita berharap dan kita berekspektasi sama manusia, kan memang nggak boleh sama Allah kan. Kayak udah gitu sih. Upaya kamu buat balik lagi ke misal yang dulu yang santai apa nih? Aku rasa nggak bisa deh. Aku udah nggak sesantai itu deh sekarang. Okay. Makanya aku aja sampai kalau temen nongkrong aku tuh udah pilih-pilih banget, udah kayak lebih baik aku menghabiskan banyak waktu untuk diri aku dibandingkan aku effort nyamperin temen aku atau effort kayak ini. Aku sekarang udah lebih nggak ke orang lain, aku lebih bagaimana aku ngebahagiain diri aku udah sangat egois aja sih sekarang. Jadi kalau untuk balik untuk santai aku nggak bisa deh kayaknya. Tapi itu udah dampak positif yang kamu rasakan ya berarti ya? Bukan itu menjadi hal yang negatif dong? Sebenarnya nggak positif ya mas, karena aku tuh jadi lebih kayak sama orang tuh lebih trust issue. Kalau dulu bahkan kayak taruh handphone titip ya atau apa, sekarang udah lebih yang kayak santai sendiri, apa sendiri. Aku juga nggak pengen, tapi gimana, aku masih promo kan. Aku sebenarnya aku nggak pengen nonton, aku udah pengen aku udah nggak mau, tapi nggak bisa. Aku harus gali rasa itu lagi buat nanti bekal promo atau apa, banyak yang harus aku jelasin supaya rasanya nyampe buat nanti wawancara berikutnya. Aku harus gali lagi yang udah aku berusaha untuk lupain gitu. Oh, sampai takut buat nonton juga ada rasa itu. Aku takut buat nonton sebenarnya, aku nggak suka rasa ini gitu. Oh, berarti next Gal Premier skip atau Kayaknya iya, karena mungkin aku udah nonton nantinya mendekati, jadi kayak review aku dulu. Jaga emosi, mood dan ketenangan hati aku, karena kalau aku nonton aku gelisah. Kayak aku nggak tenang sebenarnya. Kayak nonton trailernya tadi beberapa dua kali, aku udah sebenarnya nggak enak ya. Rasanya nggak enak gitu. Kayaknya aku udah capek gitu, kayak draining gitu. Sayang banget. Sekarang masih sisi ini masih ada. Sampai sekarang tuh kayak kalau nonton kayak ludah tuh susah gitu loh kak, yang kayak tercekat gitu, kayak rasa nggak nyaman. Takut, aku kan juga belum nikah, tapi aku udah ngerasain ini duluan. Jadi menurutku kayak aku nggak mau ini sebenarnya. Aku mau kayak aku pure lagi deh dari nol gitu. Tapi sekarang aku kayak udah dibekali, kayak aku seolah aku udah pernah nikah, aku bahkan udah dicerai, aku bahkan udah diselingkuhin gitu. Jadi kayak untuk kayak mulai lagi dari nol tuh berat gitu. Karena aku harus ngumpulin tenaga lagi. Berarti ada trauma dalam diri kamu juga ya? Jadinya begitu mungkin. Padahal belum pernah merasakan. Benar, karena belum pernah merasakan tapi jadi merasakan. Karena memang proses readingnya panjang, workshopnya panjang, otomatis tuh kayak bener-bener gelasnya dikosongin, diisi lagi. Tiap hari sarapannya ngobrol sama Mas Hanung, eksekusi karakternya akan kayak apa, bagaimana, karena memang aku nol banget kan di dunia rumah tanggaan ini. Pacaran aja nggak becus, nggak jelas, apalagi udah berumah tangga, ada anak satu gitu. Next mau ngambil proyek film apa buat? Kalau Horor mungkin ngambil dari ini. Aduh, horor juga aku cemen banget sebenarnya ya. Action Walaupun lagi komedi sholat, mungkin. aku takut. Aku mau komedi yang lucu-lucu, yang bahagia. Aku mau menyayangi diri aku sendiri dan mau relax. Oke. Oke.